Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Catatan Aina. Dan di video kali ini Catatan Aina bakalan kasih tip ya, bagaimana cara memperbanyak tanaman hias janda bolong. Dan kebetulan yang akan saya perbanyak ya, ini tanaman hias jenis Acuminata. Dan di sini ya, di sini Catatan Aina sudah melakukan ya perbanyakan tanaman hias janda bolong ini. Dan di sini kebetulan ada dua jenis ya. Yang satu ada Acuminata, dan yang satunya lagi ini ada jenis Adansonii. Dan untuk tanaman janda bolong ketika dilakukan perbanyakan ya, dilakukan dengan cara stek batang seperti ini, maka biasanya membutuhkan waktu sekitar 30 hingga 42 hari untuk mulai memunculkan tunas baru seperti ini. Dan yang pastinya ada keuntungan tersendiri ya ketika melakukan perbanyakan dengan cara stek batang tanaman. Yang pertama adalah yang pastinya tanaman itu bisa menjadi lebih banyak. Dan yang kedua, keuntungan kedua adalah ketika melakukan perbanyakan dengan cara stek batang ya, di bagian satu batang tanaman itu bisa memunculkan 2 tunas, bahkan bisa 3 ya, di setiap mata tunasnya, sehingga menjadikan tanaman janda bolong ini akan lebih terlihat rimbun. Namun bagaimana caranya? Cara memotong pada bagian batang tanaman janda bolong. Langsung saja ya, ikuti tip-tipnya dan bagaimana caranya. Dan kebetulan di sini Catatan Aina sudah menyediakan ada beberapa polybag ya yang sudah saya siapkan untuk nantinya menanam bibit dari hasil stekan tanaman janda bolong tersebut. Dan di sini untuk metanya Catatan Aina menggunakan tanah dengan bercampur daunan ya, dedaunan. Namun ini tanahnya ini metanya lebih sedikit kasar untuk jenis tanaman janda bolong. Dan langsung saja bagaimana caranya dan seberapa ukuran untuk memotong batang tanaman janda bolong ini. Dan memang ketika tanaman hias janda bolong itu mulai merambat ya, sepertinya terus sepanjang apapun itu masih perlu dibutuhkan ya, sepanjang apapun, dan tidak ada habisnya untuk memenuhi kebutuhan dari tanaman janda bolong ini, karena semakin hari pastinya akan semakin tumbuh ya. Dan di sini kebetulan Catatan Aina menggunakan tur seadanya ini dari batang kayu kopi. Dan langsung saja ya, kalau sudah terlepas seperti ini, langsung saja ya, ini bisa langsung saja dipotong per bagian dari mata tunasnya ini. Dan karena ini bisa dibilang masih terlalu muda ya, jadi saya akan mangkasnya di bagian bawahnya, di bagian batang yang sudah terlihat tua. Karena biasanya ketika melakukan pemangkasan ataupun perbanyakan tanaman janda bolong ataupun jenis tanaman apapun ya, ketika memotongnya itu di bagian yang masih muda, biasanya dampak terburuknya adalah tanaman tersebut akan mudah sekali untuk layu. Dan kemudian di sini saya akan membuatnya lebih pendek. Dan jangan khawatir ya, ketika meskipun hanya memperbanyak dengan ukuran yang sekecil ini, namun ketika berada ataupun mata tunasnya ini ada ya, ini bisa tumbuh. Namun ketika berharap bahwa tanaman janda bolong itu akan menjadi lebih rimbun, maka kalian bisa memangkasnya
dengan dua mata tunas ini, karena ada kemungkinan untuk memunculkan tunas baru pada bagian ruas ini ya, ruas ataupun mata tunas ini. Ini ya, ini akan memunculkan satu, sedangkan ini bisa memunculkan dua, dan kalian bisa memilih cara yang mana, cara memotongnya itu bisa bebas ya. Dan kemudian ketika di bagian akar yang seperti ini, kalian bisa memangkasnya saja pada akarnya agar mudah melakukan penanaman ya. Seperti ini, kalian juga masih bisa ya memangkasnya, dan saya bakalan memangkas di bagian ini. Dan ketika bibit-bibitnya sudah siap ya, sudah terpotong dan siap ditanam, ini bisa langsung saja ya, bisa langsung saja ditanam. Dan di sini ketika memperbanyak ataupun habis stek batang, catatan Ena nggak pernah ya, tidak pernah menggunakan antiseptik lainnya. Tanpa alasan apapun ya sebenarnya, tapi memang ketika tidak menggunakan antiseptik tersebut juga tanaman itu sudah bisa tumbuh dengan baik. Dan demikian tip dari catatan Aina ya, cara memperbanyak tanaman hias jada bolong. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.